selamat pagi. Iya. Oke. Ya, untuk selanjutnya di sini tadi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya masalah keuangan ini, dan barusan saja kita baru pelajari tentang setiap lembaga pemberi pinjaman. Lembaga pemberi pinjaman ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Maka kita perlu mewaspadai ataupun juga membandingkan dan juga mempertimbangkan, kemudian memilih gitu kan, kelebihan dan kekurangan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita itu salah satunya misalkan sebelum memilih itu kita harus bisa memilah itu keinginan atau kebutuhan. Jadi sebelum kita meminjam, kita harus bisa pisahkan dulu yang akan kita pinjam itu keinginan atau kebutuhan ya ibu-ibu ya. Jangan sampai keinginan dipakai untuk berhutang. Apakah ibu-ibu sekarang meminjam itu untuk keinginan? Ibu-ibu ada yang untuk kebutuhan ya, udah bagus tuh. Jangan sampai nanti untuk keinginan. Kemudian kita juga harus bisa mempertimbangkan cara pengembaliannya. Jadi pengembaliannya itu harus disesuaikan dengan pendapatan kita gitu. Jangan sampai pendapatan kita misalkan sehari 30.000 tapi kita misalkan meminjam tidak bisa maksudnya tidak bisa sesuai dengan pendapatan kita dengan jangka waktu yang ditentukan, yang nanti akhirnya kita bisa terperosok oleh lubang kita sendiri ya Bu ya gitu. Kemudian tempatnya juga kelebihan dan kekurangan harus dipertimbangkan gitu kan, dari syarat atau kelengkapan dokumen lembaga peminjam tersebut apakah diperlukan atau tidak gitu kan. Kemudian lama pinjaman juga lama pengembalian juga itu harus diperhatikan ya Ibu ya. Jangan sampai terlalu lama ataupun terlalu sebentar, akan tetapi mempengaruhi ke kebutuhan kita gitu kan, kebutuhan kita sehari-hari gitu. Total pengembalian juga harus diwaspadai, jangan sampai itu mengganggu ke kebutuhan kita sehari-hari. Intinya harus disesuaikan begitu. Jadi ibu-ibu sekarang harus bisa memilih dan memilah kelebihan dan itu kekurangan punya Pak Ilyas itu. lembaga peminjam gitu ya, terkecuali misalkan ke saudara gitu kan bisa meminjamnya. Kemudian sebentar, kita akan coba menonton film 2C. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke, ada yang bisa bantu membaca atau gimana ya? Ini supaya
ibu-ibu ini bisa ini. Ya, silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah membacakan di buku pintar halaman 60. Berarti Ibu Fitri ini sudah bisa memahami isi dari buku pintar ini. Saya harap ibu-ibu yang lainnya bisa memahami isi dari buku pintar ini. Jadi saya berharap bukan untuk menghafal, tapi memahaminya ya ibu-ibu ya. Begitu. Eh, Terima kasih kepada Ibu Fitri. Mungkin kepada Bapak yang lain, Ibu yang lain bisa menyimpulkan gitu kan dari bacaan cerita yang tadi itu, bisa kasih contoh, kasih kesimpulan. Silahkan. Oh, silahkan Pak, silahkan. Betul. Iya. Kedua, ada yang lainnya. Yang kedua, oke. Pak Fahmi, tadi yang pertama kan merencanakan ya, merencanakan. Yang kedua apa nih, Pak? Harus menabung di koperasi ya, betul. Terus yang ketiga, yang lainnya, silahkan Bu Leni. Iya, membiasakan menabung ya. Jadi yang pertama tadi kan merencanakan gitu kan. Yang kedua harus bisa menyimpan uang atau menabung gitu kan. Terus yang lainnya, ada yang lain tidak yang disimpulkan dari film tadi nih, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, terima kasih Pak Fahmi, Bu Leni, Bu Fitri untuk itu. Uh, Nih, saya mau bertanya juga nih, misalkan bagaimana kalau sesuai film tadi, bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya begitu. Silahkan, ada yang belum diskusi, diskusikan dulu. Sebentar, yang sudah diskusi silahkan gitu kan. Eh, dari cerita Bu Fitri tadi bagaimana begitu mengatasi keuangannya itu. Oke, bagaimana Pak Irfan, silahkan. Bu Lili tadi mengatasi masalah keuangannya bagaimana begitu. Mm-mm. Ya, arisan ya. Ya, betul. Ya. Jadi gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di pertemuan kelompok ini, dari ya dari langkah pertama pembahasan bahwa keuangan ini harus kita betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan kita, apalagi perencanaan berhutang itu harus betul-betul disesuaikan begitu ya. Yaitu yang akan saya ulas kembali, berhutang itu untuk keinginan atau kebutuhan, kemudian pengembaliannya itu harus sesuai dengan pola pendapatan kita ya. Kemudian jangka waktunya juga kita harus bisa pertimbangkan, jangan sampai eh, itu bisa membelit ke kehidupan kita selanjutnya begitu. Kemudian harus dipertimbangkan juga yang paling penting, yaitu total pinjaman yang kita butuhkan dan total pengembaliannya itu harus yang terkecil untuk pengembalian, dan total pinjaman yang sesuai kita butuhkan begitu. Dan ingat juga, pinjaman jangan sampai pinjaman berhutang itu keinginan menempel ke kebutuhan. Contohnya butuh misalkan contoh untuk berobat 100.000, pinjamnya itu jadi 150 karena yang 50.000 itu untuk keinginan, membeli keinginan misalkan di luar berobat tersebut begitu. Kemudian uh,
cara pengembaliannya itu harus disesuaikan juga. Begitu ibu-ibu ya. Apakah bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan ibu? Terima kasih Pak Firman. Yang lainnya bagaimana bisa partisipasi nih di hak keuangan ini? Karena yang dialami oleh kami sebagai pendamping dan juga mungkin ibu-ibu di sini. Begitu. Yang lainnya apakah bisa paham nih sebelum kita ke langkah selanjutnya nih ibu-ibu? Paham? Oke, oke Ibu, Bapak terima kasih. Ya, silakan. Nanti kita sekarang menuju ke langkah selanjutnya. Terima kasih.